selamat datang kepada Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samanera Atasilani, Yang Terhormat Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, Buddha Nubawena Soti Hotu, dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Dhamma Sakaca Online Season 3 episode ke-46 pada hari ini 3 Oktober 2022 dengan saya Feni sebagai moderator. Adapun topik diskusi kita pada malam hari ini adalah Sundarika Baharawaja Sutta Nikaya 3.4. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember, Wihara Dhamma Harja Banyuwangi, dan KBTI Keresidenan Besuki secara live melalui Zoom dan channel YouTube. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah pembacaan Dhammapada, nama Karapata, profil singkat narasumber, pemaparan materi oleh narasumber, tanya jawab, dokumentasi, closing statement dari narasumber, patidana, dan nama Karapata, dan diakhiri dengan informasi dan pengumuman. Bagi para partisipan yang sudah bergabung bersama kami dalam Zoom, kami mohon untuk menyalakan kamera, namun posisi mic dalam kondisi mute. Dan kami juga mengharapkan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama untuk bertanya pada sesi tanya-jawab yang akan kami buka melalui via chat dan juga sesi bertanya langsung melalui raise hand. Marilah kita awali kegiatan dengan mengkondisikan batin merenungkan syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudari Yesa. Kepada Saudari Yesa, disilahkan. Pembacaan Dhammapada Tanha Wago Syair 337. Tang Bahadang Wo yang tetah sama gata tanghaya tangkah taha usi rato wabi ranang mau tala wasoto wa maro bahaji punang yang artinya beritahukan hal ini kepadamu. Semoga engkau sekalian yang telah datang berkumpul di sini memperoleh kesejahteraan. Bongkarlah nafsu keinginanmu, seperti orang mencabut akar rumput birama, mencabut akar rumput birana yang harum. Jangan biarkan mara menghancurkan dirimu berulang kali, seperti arus sungai menghancurkan rumput ilalang yang tumbuh di tepi. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Anumodana kepada Saudari Yesa atas lantunan syair Dhammapada yang luar biasa. Selanjutnya adalah pembacaan nama Karapata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita merangkapkan kedua tangan dan membacakan nama Karapata. Bhante, saya izin memimpin nama Karapata.
Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swagahato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita menyapa narasumber yang kita tunggu, saya akan membacakan profil dari beliau terlebih dahulu. Bhikkhu Medacito melakukan penabisan samanera di Wihara Ratanawana Arama, Lasem, di mana tanggal penabisan 28 Juni 2014 yang ditabiskan oleh Bhikkhu Jyotidamo Mahatera. Untuk penabisan Bhikkhu atau Upasampada, Bante diberikan nama Medhacito di tempat penabisan Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya Jakarta, dan tanggal penabisan pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 9.24 waktu Indonesia Barat yang ditabiskan oleh Bhikkhu Panyawaro Mahatera. Baik, mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Wandami Bante. Selamat malam, Bante Medacito. Ya, selamat malam semuanya. Ya, bagaimana kabarnya Bante malam ini? Ya, baik kabarnya. Ya baik, Bante, apakah sudah bisa kita mulai untuk Dhamma Desananya? Baik. Ya, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bante. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia yang hadir pada malam hari ini, baik yang ada di dalam ruang Zoom maupun yang mengikuti secara online di YouTube. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam hari ini kita bersama-sama punya satu kesempatan yang baik, di mana malam hari ini kita bersama-sama akan mempelajari sutta, mempelajari khotbah Buddha yang ada di dalam Tipitaka. Untuk mempermudah jalannya pembahasan pada malam hari ini, perkenankan saya untuk share sutta atau khotbah yang diberikan kepada Sundarika Bharadwaja yang merupakan seorang Brahmana, yakni tentang pengorbanan atau tentang sebuah persembahan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, Sundarika Bharadwaja Sutta ini adalah khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha, dibabarkan oleh Sang Buddha sendiri kepada Sundarika Bharadwaja. Sutta ini dapat kita temukan di dalam kitab Mahawagga Sutta Nipata di bagian Sutta Pitaka. Sutta ini berada di dalam Sutta Nipata. Dan Sutta Nipata ini ada beberapa bab. Nah, bab yang membahas tentang sutta ini adalah bab Mahawagga. Tentu karena ini adalah bagian dari sutta, maka dikategorikan di dalam Sutta Pitaka. Isinya secara keseluruhan sebenarnya adalah percakapan antara Buddha dengan
Brahmana Sundarika Bharadwaja yang pada waktu itu bertanya kepada Sang Buddha tentang siapa yang pantas untuk menerima persembahan atau menerima pengorbanan. Dan tentu ini akan kita bahas bersama-sama pada malam hari ini, seperti apa isi dari sutta tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, dikisahkan di dalam sutta ini, pada waktu itu Sang Bhagawa atau Sang Buddha sedang menetap di sebuah tempat yang dimukimi atau didiami oleh para penduduk Kosala. Nah, pada waktu itu ada seorang Brahmana yang bernama Sundarika Bharadwaja yang sedang berada di tepi sungai Sundarika. Pada waktu itu sedang melakukan sebuah pengorbanan api dan juga memberikan persembahan pada ritual api tersebut. Jadi singkat cerita, pada waktu itu Sang Bhagawa sedang ada di antara penduduk Kosala. Nah, pada waktu itu Sundarika Bharadwaja yang merupakan seorang Brahmana sedang melakukan ritual. Karena memang pada waktu itu di India, bahkan sampai sekarang pun ada satu ritual yang masih dijalankan, yakni adalah memuja api atau melakukan pengorbanan api, yang mana juga terdapat persembahan-persembahan yang diberikan pada ritual api tersebut. Nah, ceritanya setelah menyelesaikan pengorbanan dan ritual itu, Brahmana ini bangkit dari tempat duduknya, kemudian mengamati sekelilingnya dan berpikir, siapakah orang yang akan memakan sisa dari pengorbanan ini? Atau dengan kata lain, siapa yang pantas untuk makan sisa persembahan ini? Kira-kira siapa yang pantas? Nah, Brahmana ini bertanya-tanya dalam dirinya sambil mengamati ke penjuru yang ada di sekitarnya. Nah, kebetulan pada waktu itu Brahmana ini melihat Sang Bhagawa, melihat Sang Buddha yang sedang duduk di bawah pohon yang tidak jauh dari sana, dengan kepalanya yang tertutup. Melihat Sang Bhagawa ini, melihat petapa Gautama ini, Brahmana mencoba mengambil sisa dari pengorbanannya dengan tangan kiri, dan kemudian dengan membawa kendi air dengan tangan kanan, kemudian mendatangi Sang Bhagawa. Nah, mendengar kedatangannya, Sang Bhagawa membuka penutup kepalanya. Kemudian Brahmana itu berpikir dan terkejut juga. Terkejut. Wah, orang ini atau yang mulia ini berkepala gundul. Seorang pendeta gundul. Dan kemudian karena mengetahui bahwa dia adalah pendeta gundul atau petapa gundul, kemudian ingin berbalik arah. Tetapi kemudian ia berpikir, walaupun berkepala gundul, tetapi ada beberapa Brahmana di sini yang seperti ini. Lebih baik saya menanyakan dulu tentang kelahirannya. Nah, kemudian Sundarika Bharadwaja ini mendekati Sang Bhagawa dan berkata, dari kelahiran apakah yang mulia ini? Jadi singkat cerita, Brahmana ini kemudian mengambil sisa pengorbanannya dan mendatangi Sang Bhagawa pada waktu itu. Terkejut melihat ternyata yang didatangi itu adalah petapa gundul. Karena di India pada waktu itu ada berbagai macam jenis petapa dan juga Brahmana. Nah, yang gundul ini adalah dari kalangan para samana, terkhusus adalah Sang Buddha dan juga murid-muridnya. Jadi Sang Buddha dan murid-muridnya itu juga dikenal sebagai petapa gundul, Mundaka Samana begitu. Sang Buddha juga gundul. Meskipun kita tahu gundulnya Sang Buddha tidak sampai habis, karena Sang Buddha itu sebenarnya cukur hanya sekali ketika meninggalkan istana. Ketika meninggalkan istana masih sebagai pangeran, setelah itu beliau tidak cukur lagi. Maka gundulnya Sang Buddha ya tidak gundul sampai polos, tapi masih ada sisa sebagaimana yang kita lihat di rupang-rupang atau arca Buddha sampai sekarang itu. Dan menariknya Sang Buddha itu dikisahkan hanya cukur sekali. Hanya cukur sekali ketika waktu pelepasan agung, waktu meninggalkan istana itu. Maka kalau ada penggambaran Buddha yang sebelum menjadi Buddha bertapa sampai tumbuh brewok yang tebal, rambutnya menjadi gondrong, itu
perlu dipertanyakan. Karena memang Sang Buddha tidak cukur lagi seumur hidup. Tapi kalau para biku atau murid-murid Sang Buddha itu juga gundul, tapi gundulnya juga tidak sampai polos. Tidak sampai polos, ada batasan begitu. Apalagi zaman Sang Buddha waktu itu tidak ada peraturan cukur 1 bulan sekali. Nah, cukur 1 bulan sekali itu hanya belakangan, dan itu tradisi yang ada di Thailand supaya seragam. Dan kita mengikuti di sana, makanya kita cukur sebulan sekali sebelum bulan purnama terang. Tapi kalau di negara Buddhis yang lainnya juga belum tentu 1 bulan sekali. Sesukanya, mau setiap hari boleh, mau seminggu sekali boleh, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Sang Buddha itu dikenal sebagai petapa gundul. Sang Buddha dan murid-muridnya dikenal sebagai petapa yang berkepala gundul. Dan itu berbeda dengan petapa-petapa lainnya yang kebanyakan juga mereka punya rambut yang panjang, yang digulung. Gitu. Nah, setelah melihat ada petapa gundul begitu, dia ingin berbalik. Wah, ini sepertinya nggak pantas untuk menerima persembahan saya. Tapi kemudian berpikir, tapi walaupun berkepala gundul, kadang-kadang kan juga ada brahmana yang seperti ini. Ada yang rambutnya pendek juga begitu. Nah, langkah lebih baiknya sebelum saya mengundurkan diri, saya tanya dulu, kira-kira kelahirannya apa? Maka ia bertanya tentang kelahiran. Kenapa yang ditanyakan adalah kelahiran? Karena di India pada waktu itu ada sistem penggolongan kasta. Ada 4 kasta. Ada Brahmana, Khatya, Wesa, dan Sudra. Ada Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Jadi ada 4 kasta itu penggolongan. Dan dari 4 kasta tersebut, yang paling tinggi adalah Brahmana. Karena di dalam kitab Weda itu disampaikan, Brahmano asya mukamasit bahu rajanya kertah. Dan jadi Brahmana itu yang tertinggi karena lahir dari mulut Brahma. Brahmano asya mukamasit urut rajanya bahu rajanya kertah. Urut tadyasa yat waisang sudra padabhyang ajayata. Jadi Brahmana lahir dari mulutnya Brahma, kemudian Ksatria dari bahunya Brahma, Wesa dari pahanya Brahma, Sudra dari telapak kakinya, dari kakinya Brahma. Makanya dari 4 kasta tersebut yang paling tinggi adalah Brahmana. Nah, yang menjadi pemuka agama pada waktu itu identik adalah para Brahmana. Karena para Brahmana ini punya ibaratnya punya tempat khusus untuk menjadi seorang pemuka agama, penasihat raja, dan orang-orang yang dihormati. Sementara dari kasta lain tidak bisa menjadi itu. Dan orang yang layak untuk menerima persembahan atau orang yang layak untuk melakukan ritual pengorbanan juga dari kalangan para Brahmana. Makanya perlu untuk diketahui apakah petapa yang dilihat ini adalah Brahmana atau bukan. Kalau bukan Brahmana berarti tidak layak untuk menerima persembahan. Tapi kalau Brahmana ya layak menerima persembahan. Itu menurut persepsi mereka. Makanya Brahmana ini, Sundarika Bharadwaja mencoba bertanya, kira-kira ini yang gundul ini Brahmana atau bukan? Dari kelahiran apakah? Bertanya kemudian kepada yang tercerahkan, kepada Sang Bhagawa. Dari kelahiran apakah yang mulia ini? Kemudian yang tercerahkan atau Sang Buddha menjawab dengan syair-syair ini. Aku bukan Brahmana, juga bukan putra kerajaan. Aku juga bukan pedagang, juga bukan kasta yang lainnya. Karena aku mengetahui dengan baik silsilah orang-orang biasa dengan bijaksana, tanpa memiliki apapun. Aku mengembara di dunia. Jubahku adalah tempat tinggalku. Aku tidak menetap di rumah, kepalaku tercukur. Aku sepenuhnya padam, tidak melekat pada murid manapun di sini. Tidaklah tepat Brahmana menanyakan sukuku. Dan sebenarnya apa yang dimaksud Sang Buddha adalah beliau telah meninggalkan konsep-konsep itu. Meskipun kita tahu ya, Sang Buddha itu sebenarnya lahir juga dari kasta ksatria. Memang bukan dari keluarga Brahmana, tapi dari kasta ksatria yang merupakan putra dari seorang raja, Raja Suddhodana. Tapi kenapa Sang Buddha mengatakan, aku bukan putra kerajaan, aku bukan kasta yang lainnya. Dan itu karena Sang Buddha mencoba sebenarnya meninggalkan konsep kasta tersebut.
terutama adalah kasta yang diklasifikasikan berdasarkan kelahiran. Karena sebenarnya dalam Buddhis, kasta itu adalah pembagian dari pekerjaan semata, bukan karena kelahiran. Yang menentukan mulia atau tidaknya seseorang itu bukan karena kelahirannya, melainkan adalah perbuatannya. Maka kalau kita lihat di dalam sutta-sutta yang lain, seperti Wasala Sutta, Nacaca Wasalohoti, Nacaca Hoti Brahmano. Jadi bukan karena kelahiran seseorang itu disebut kasta buangan, bukan juga karena kelahiran seseorang disebut mulia. Yang membuat mulia ya adalah perbuatannya. Kamu na brahmano hoti, kamu na hoti abrahmano. Karena perbuatanlah yang membuat seseorang menjadi mulia. Karena perbuatanlah yang membuat seseorang menjadi tidak mulia. Jadi mulia dan tidaknya seseorang bukan dilihat dari kelahirannya, melainkan dari perbuatannya. Kalau seseorang meskipun terlahir di keluarga terhormat, tapi perilakunya tidak baik, ya tidak pantas disebut sebagai orang mulia. Karena mulia dan tidaknya seseorang itu bergantung pada perbuatannya. Sekalipun leluhurnya, keturunannya adalah orang suci, adalah orang yang terhormat, tapi kalau dirinya tidak memiliki perbuatan yang baik, ya maka tidak pantas disebut sebagai orang mulia. Nah, kemudian mengetahui jawaban Buddha seperti itu, Sundarika ini bertanya, tetapi para Brahmana, Tuan, selalu bertanya kepada para Brahmana, apakah engkau juga seorang Brahmana, teman? Jadi Sundarika ini memanggil Sang Buddha pakai sebutan Tuan, bukan sebagai Bhagawa, sebagai guru gitu. Kenapa? Karena memang Sundarika ini bukan pengikutnya, bukan pengikut Buddha. Kalau pengikut Buddha pasti akan memanggil Sang Buddha dengan sebutan Bhagawa. Sebutan Bhagawa. Nah ini kemudian Sundarika ini Bharatwaja, maksudnya Sundarika Bharatwaja seorang Brahmana ini menjelaskan bahwa biasanya para Brahmana itu bertanya apakah kamu seorang Brahmana atau bukan begitu. Nah Sang Buddha ini kemudian menjawab, jika engkau mengaku Brahmana tetapi mengatakan aku bukan Brahmana, maka aku bertanya kepadamu mantra Sawitri yang terdiri dari 3 baris dalam 24 suku kata. Jadi sebenarnya Buddha itu atau Sang Buddha itu juga telah mempelajari banyak hal, banyak kitab Vedas juga telah dipelajari karena ketika masih muda, Sang Buddha pun juga mempelajari berbagai macam ilmu. Ada ilmu sastra, ada ilmu bahasa, ada tentang kitab. Karena memang Panasiddhata terlahir di keluarga kerajaan dan tentu punya privilege untuk mendapatkan pelajaran. Dan beliau juga sudah memahami kitab-kitab. Jadi mengetahui apa itu. Yang terlahir sebagai manusia, para mulia dan Brahmana, mereka semua memberikan pengorbanan kepada para dewa agar memberikan hasil di sini dan dunia ini. Karena memang ritualnya seorang Brahmana atau para Brahmana pada waktu itu ya melakukan kebajikan dengan cara melakukan pengorbanan, memberikan pengorbanan. Dan untuk melakukan pengorbanan itu harus wajib menghadirkan Brahmana. Dan yang layak untuk melakukan itu ya para Brahmana. Karena para Brahmana ini adalah perantara antara manusia dengan dewa-dewa. Kalau orang biasa menjadi pemuka agama, mereka tidak pantas. Yang layak ya para Brahmana, orang-orang yang kelahiran atau terlahir dari keluarga Brahmana itu. Dan melakukan pengorbanan itu pada para dewa dipercaya memberikan hasil di sini di dunia ini. Artinya memberikan manfaat, memberikan pahala di dunia ini. Sang Buddha mengatakan, seorang yang telah sampai pada akhir, seorang yang telah sampai pada pengetahuan, pada waktu pengorbanan menerima persembahan itu, dan itu akan menjadi berkah, aku katakan. Nah sebenarnya berkah yang sangat besar bagi menurut Buddhis, menurut Sang Buddha, bukanlah ketika mengorbankan sesuatu kepada para dewa, tapi adalah kalau seseorang itu sampai pada tujuan akhir, pembebasan terakhir, dan memiliki pengetahuan. Nah, pengorbanan seperti itu yang menjadi berkah sebenarnya. Pengetahuan itu yang menjadi berkah.
Nah, Sundarika ini kemudian bertanya, maka pasti pengorbananku ini akan berbuah, karena kami telah melihat seorang seperti dirimu, seorang yang telah sampai pada pengetahuan. Karena jika tidak melihat, maka orang lain akan memakan makanan persembahan ini. Sundarika ini mengatakan ini, ya merasa bahwa pengorbanan yang dilakukan juga pasti akan berbuah karena telah melihat seorang seperti sang Buddha, sang Bhagawa. Kalau tidak, maka orang lain yang akan memakan makanan persembahan ini. Nah, sang Buddha kemudian menjawab, baiklah Brahmana, engkau seharusnya bertanya, karena engkau telah datang untuk mencari makna. Mungkin engkau akan menemukan di sini seorang bijaksana, damai jernih tanpa noda, tanpa keinginan. Sundarika menjawab, aku memang senang dengan keinginan untuk melakukan pengorbanan, oh Gautama. Tetapi aku tidak mengetahui bagaimana caranya. Mohon ajari aku, Tuan, dan bagaimana suatu pengorbanan dapat berhasil. Mohon katakan kepadaku. Kemudian Sundarika ini memohon kepada Sang Buddha untuk menjelaskan bagaimana pengorbanan itu memberikan hasil yang baik atau bagaimana cara melakukan pengorbanan menurut Sang Buddha begitu. Nah, Sang Buddha kemudian menjawabnya, kalau begitu, oh Brahmana, dengarkanlah. Dan dalam Dharma aku akan mengajarkan kepadamu. Jangan menanyakan kelahiran, melainkan selidiki perilaku. Sesungguhnya dari kayu muncul api pengorbanan. Maka walaupun bersilsilah rendah, seorang petapa menjadi seorang berdarah murni, seorang yang teguh dan terkekang melalui kerendahan hati. Dijinakkan oleh kebenaran, memiliki pengekangan diri atau pengendalian diri, seorang yang sampai pada akhir pengetahuan dan menjalani hidup suci, seorang yang harus memberikan persembahan yang tepat waktu kepada orang demikian, seorang Brahmana yang mencari jasa harus melakukan pengorbanan kepada orang demikian. Jadi yang layak untuk menerima pengorbanan atau persembahan itu adalah bukan karena dilihat dari kelahiran, tetapi dari perilakunya. Meskipun seseorang lahir dari keluarga biasa, dari keluarga berkasta rendah, tapi seorang petapa bisa menjadi seorang berdarah murni karena ia teguh dan punya kerendahan hatinya, punya kerendahan hati dan patuh pada hukum kebenaran, memiliki pengendalian diri. Apalagi kalau sampai pada pengetahuan akhir menjalani kehidupan suci, maka orang tersebut pantas menerima persembahan. Dan seorang Brahmana yang mencari jasa atau ingin melakukan perbuatan yang berjasa patut mencari orang yang demikian, patut memberikan persembahan kepada orang yang demikian. Nah, Sang Buddha mengatakan, melepaskan kenikmatan indrawi dan mengembara tanpa rumah, mereka dengan pikiran terkekang dengan baik dan lurus bagaikan lintasan anak panah. Seseorang harus memberikan persembahan yang tepat waktu kepada orang demikian. Seorang Brahmana yang mencari jasa harus melakukan pengorbanan kepada orang demikian. Terbebas dari nafsu, dengan indera terkendali, bagaikan bulan yang terbebas dari cengkraman Rahu. Seseorang harus memberikan persembahan yang tepat waktu pada orang demikian. Seorang Brahmana yang mencari jasa harus melakukan pengorbanan kepada orang demikian. Jadi yang pantas untuk menerima pengorbanan atau persembahan itu adalah orang yang melepaskan kenikmatan indriawi, yang mengembara tanpa rumah, hidup selibat. Mereka dengan pikiran yang terkendali dengan baik, lurus bagaikan lintasan anak panah. Ini yang pantas. Jadi persembahan atau pengorbanan yang pantas diberikan adalah kepada orang-orang yang demikian, terbebas dari nafsu, terkendali indranya. Dan perlu kita ketahui kalau kita membahas atau mengkaitkan dengan suta-suta yang lain, definisi pengorbanan dalam agama Buddha bukanlah pengorbanan yang melibatkan pertumpah darahan atau tersiksanya makhluk lain dalam acara pengorbanan. Sang Buddha memberikan interpretasi dari pengorbanan. Yanyo wucati deadama. Artinya adalah pengorbanan, artinya pemberian yang pantas. Dan pemberian yang pantas itu kepada siapa? Kepada sangga. Kepada mereka yang terkendali pada indranya, yang hidup tanpa rumah, selibat.
membebaskan diri dari nafsu, memiliki indera yang terkendali. Nah, Sang Buddha kemudian juga melanjutkan, mereka yang mengembara di dunia sepenuhnya tidak terikat, senantiasa penuh perhatian atas pembentukan milikku, selalu melepas. Seseorang harus memberikan persembahan yang tepat waktu pada orang demikian. Seorang brahmana yang mencari jasa harus melakukan pengorbanan kepada orang demikian. Siapapun yang mengembara sebagai pemenang, melepaskan kenikmatan indrawi, yang mengetahui akhir kelahiran dan kematian, menjadi sejuk bagaikan air sejuk di danau. Tata-kata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Nah, Sang Buddha juga melanjutkan bahwa yang pantas untuk menerima makanan pengorbanan ya mereka yang mengembara tidak terikat, penuh perhatian, senantiasa penuh dengan perhatian, selalu belajar untuk melepas, selalu melepas, dan mengembara sebagai seorang pemenang, melepaskan kenikmatan indrawi. Tata-gata yang demikian layak menerima makanan pengorbanan. Yang sama dengan mereka yang setara, jauh dari mereka yang tidak setara. Seorang tata-gata dengan kebijaksanaan tanpa batas, seorang yang tidak tercemar apakah di dunia ini ataupun di dunia lain. Tata-gata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Padanya tidak ada muslihat atau keangkuhan, yang bebas dari keserakahan, tidak egois, tidak memiliki keinginan, yang kemarahannya telah lenyap, dirinya sepenuhnya sejuk. Brahmana itu telah melenyapkan noda kesedihan. Tata-gata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Nah, Sang Buddha masih melanjutkan bahwa yang layak menerima pengorbanan itu yang sang tata-gata, yang punya kebijaksanaan tanpa batas, yang tiada bandingnya, tidak tercemar oleh duniawi, dan tidak ada tipu muslihat, tidak ada keangkuhan, bebas dari keserakahan, tidak egois, tidak memiliki keinginan, dan kemarahannya telah lenyap. Benar-benar sudah menjadi seorang suciwan, bebas atau telah melenyapkan dari noda kesedihan. Dan ini layak menerima pengorbanan itu. Siapapun yang telah melenyapkan tempat-tempat kediaman pikiran, padanya tidak akan ada kemelekatan lagi. Tidak ada genggaman pada apapun di dunia ini atau di dunia lain. Kata-kata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Dengan pikiran tenang dan telah menyeberangi banjir, seorang yang mengetahui dharma melalui penglihatan tertinggi, bersih dari kotoran, pembawa jasmani terakhirnya, tata-gata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Ini adalah yang layak menerima persembahan atau layak menerima pengorbanan, yakni adalah sang tata-gata yang telah bersih dari kotoran. Masih dilanjutkan lagi, Sang Buddha mengatakan, tidak ada kotoran penjelmaan, juga tidak ada kata-kata kasar. Mereka tidak membara sampai pada tanpa penjelmaan. Seorang yang sampai pada pengetahuan sepenuhnya terbebaskan. Kata-kata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Seorang yang melampaui ikatan, tidak ada ikatan yang tersisa di antara orang-orang yang angkuh. Ia tidak angkuh, memahami duka dengan jangkauan dan landasannya. Kata-kata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Ini masih kata-kata Sang Buddha tentang siapa yang layak menerima persembahan pengorbanan. Yang melihat keterasingan dan tidak tergantung pada keinginan, terbebas dari pandangan-pandangan yang diketahui oleh orang-orang lain, padanya tidak ditemukan kondisi sama sekali. Kata-kata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Yang telah memahami sepenuhnya dharma-dharma yang tinggi dan rendah, mereka tidak membara sampai pada penjelmaan, tanpa penjelmaan, terbebaskan melalui padamnya kemelekatan dan menjadi damai. Kata-kata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Yang telah melihat padamnya kelahiran dan semua belenggu dan telah menghalau jejak nafsu sepenuhnya, murni tanpa cacat, tanpa noda, tanpa celah. Kata-kata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Seorang yang tidak melihat diri melalui diri, teguh dan lurus, serta kontemplatif, selalu merenungkan, bebas dari nafsu, dari kekasaran, dan dari segala keraguan-raguan. Kata-kata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Padanya tidak ada kondisi bagi delusi dapat ditemukan.
seorang yang melihat dengan kebijaksanaan di antara semua dharma, seorang yang membawa jasmani terakhirnya, mencapai pencerahan penuh kebahagiaan yang tak tertandingi. Hingga sejauh ini terdapat kemurnian di antara yang kuat. Kata-kata demikian layak menerima makanan pengorbanan. Dan ini yang dijelaskan oleh Sang Buddha tentang siapa yang layak menerima persembahan. Yang tak lain adalah orang yang sudah padam kelahiran menjadi seorang arahat. Padamnya kelahiran itu artinya sudah menjadi seorang arahat. Kina jati usitang brahmacari yang naparang tatayati. Kelahiran telah terpotong, kehidupan suci telah sepenuhnya dijalankan. Tidak akan mengalami kelahiran dimanapun. Itu definisi dari seorang arahat atau yang sudah mencapai kesucian. Dan orang-orang seperti itu, termasuk Sang Buddha, adalah orang-orang yang layak menerima makanan pengorbanan. Nah, Sundarika kemudian bertanya atau menimpali, menjawab, di masa lalu aku berkorban, sekarang semoga pengorbananku menjadi benar. Karena sekarang aku telah bertemu seorang yang memiliki kualitas kebijaksanaan. Engkau sungguh adalah manifestasi Brahma. Terimalah dari yang tercerahkan. Semoga yang tercerahkan memakan makanan pengorbananku. Nah, setelah memahami itu, kemudian Sundarika Bharadwaja ini merasa bahwa dulunya memang sudah sering berkorban. Tapi sekarang ini pengorbanan yang akan dia lakukan itu adalah pengorbanan yang benar dan tentu akan menghasilkan pahala yang besar. Karena apa? Karena bertemu dengan orang yang memang memiliki kualitas-kualitas yang luar biasa. Kualitas-kualitas yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan karena dulu adalah pemuja dari Brahma, para Brahmana ini. Dan ini mengatakan bahwa Brahma, ya Sang Buddha ini adalah manifestasi dari Brahma yang memang juga layak. Bahkan sangat layak menerima persembahan dari Brahmana Sundarika Bharadwaja tersebut. Kemudian semoga yang tercerahkan memakan makanan pengorbananku. Memberikan persembahan kepada Sang Bhagawa, pada Sang Buddha tersebut. Nah, Sang Buddha kemudian mengatakan, melafalkan syair-syair suci demi makanan itu tidak dilakukan olehku. Bagi mereka yang melihat dengan benar Brahmana, ini adalah tidak sesuai dengan Dharma. Melafalkan syair-syair suci demikian ditolak oleh para Buddha. Demikianlah Dharma, Brahmana demikian praktik mereka. Seorang petapa agung dengan pengetahuan akhir, dengan konflik ditenangkan, seorang yang telah memadamkan noda-noda sepenuhnya bebas, berilah persembahan makanan dan minuman kepada orang demikian. Lahan yang pasti bagi orang yang mencari jasa. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa melafalkan syair-syair suci demi makanan itu bukan caranya. Bukan hal yang dilakukan olehnya. Tidak menjual ayat untuk mendapatkan makanan atau tidak menjual syair-syair untuk sekadar mendapatkan makanan. Jadi apa yang dilakukan Sang Buddha ketika menerima makanan itu ya memang murni dari orang yang memberikan persembahan. Bukan karena membacakan syair-syair kemudian orang akhirnya mau berdana, mau memberikan persembahan. Karena Sang Buddha tidak menjual syair-syair suci demi makanan. Tidak melafalkan syair-syair suci untuk kepentingan itu. Nah, Sundarika kemudian menjawab, baik sekali Tuan, bahwa aku memang seharusnya mengetahui hal ini. Tetapi setelah menerima ajaranmu, sekarang aku bertanya, siapakah yang harus memakan pemberian dariku yang sedang kucari pada saat pengorbanan ini? Sundarika bertanya kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa kemudian menjawab, yang kemarahannya telah lenyap, yang memiliki pikiran yang jernih, yang terbebas dari nafsu, yang kemalasannya dikesampingkan, menuntun menuju apa yang melampaui batasan, yang mengetahui kelahiran dan kematian, petapa dengan moralitas petapa datang ke pengorbanan. Dengan keangkuhannya lenyap, menyembah dengan merangkapkan tangan, menghormat dengan makanan dan minuman, demikian pemberian yang benar dapat menghasilkan. Jadi pengorbanan itu akan memberikan hasil atau pahala yang diberikan kepada yang kemarahannya telah lenyap, yang pikirannya telah jernih, yang bebas dari nafsu, yang kemalasannya sudah tersingkirkan. Sudah melampaui batasan, artinya
dia sudah tidak mengalami kelahiran lagi. Yang mengetahui kelahiran dan kematian sudah melihat kelahiran kematian, punya moralitas. Nah, maka pengorbanan seperti itu akan memberikan hasil yang besar. Dengan menyembah kepadanya, merangkapkan tangan, menghormat kepadanya, memberikan makanan dan minuman, maka pemberian ini dapat memberikan pahala atau hasil. Nah, kemudian Sundarika ini menjawab dengan penuh sukacita, Sang Buddha, Tuan adalah layak menerima makanan pengorbanan, lahan jasa, penerima bagi seluruh dunia. Apa yang diberikan kepadamu menghasilkan buah besar. Ketika hal ini dikatakan, Brahmana Sundarika Bharatwaja berseru kepada yang tercerahkan. Menakjubkan Guru Gotama, Dharma telah dijelaskan oleh Guru Gotama dalam berbagai cara. Seolah-olah menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan kepada seseorang yang tersesat, atau memegang pelita dalam kegelapan, agar mereka yang memiliki mata dapat melihat bentuk-bentuk. Aku berlindung kepada Guru Gotama, kepada Dhamma, dan kepada Bhikkhu Sangga, agar aku boleh menerima pelepasan keduniawian dari Yang Mulia Gotama melalui penapisan. Jadi di akhir khotbah ini, Sundarika Bharatwaja yang dulunya merupakan seorang Brahmana, kemudian menjadi tergugah batinnya, terkagum-kagum dengan penjelasan Sang Bhagawa, kemudian memuji-muji Sang Bhagawa, dan kemudian berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Ibaratnya menjadi Buddhis begitu. Dengan pernyataan aku berlindung kepada Guru Gotama, kepada Dhamma, dan kepada Bhikkhu Sangga, itu sudah mewakili bahwa dirinya menjadi seorang Buddhis. Dan juga memohon untuk ditapiskan, untuk mendapatkan pentapisan. Dan akhirnya Sang Buddha memberikan pentapisan itu. Tidak lama setelah pentapisannya, dengan berdiam menyendiri, terasing, tekun, dan bersemangat, dengan merealisasikan dari dirinya, dengan pengetahuan langsung di sini dan saat ini, ia masuk dan berdiam dalam tujuan tertinggi kehidupan suci, yang karenanya orang-orang dengan benar meninggalkan rumah tangga menuju tanpa rumah. Ia secara langsung mengetahui kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak ada lagi penjelmaan atau kelahiran ke dalam makhluk apapun juga. Dan yang mulia atau Bante Sundarika Bharatwaja menjadi salah satu di antara para arahat. Ini adalah isi dari Sutta Sundarika Bharatwaja yang telah kita bahas bersama-sama. Untuk waktu selanjutnya, saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, Anumodana, Bante, sangat luar biasa pemaparannya, sangat jelas. Yang biasanya kan kadang bahasanya itu kadang kita susah mengerti ya seperti itu Bante, tapi Bante bisa membantu kami untuk menerima dengan lebih jelas seperti itu, dengan bahasa yang sehari-hari kita juga gunakan seperti itu. Dan baik Bante, kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang sudah bergabung bersama kami di channel YouTube ataupun melalui Zoom, kami membuka kesempatan untuk melakukan tanya jawab secara langsung melalui raise hand ataupun melalui kolom komentar. Ya, baik. Untuk operator, apakah sudah ada pertanyaan yang bisa kita bacakan? Ya, baik Bante, untuk pertanyaan pembuka ini, di dalam sutta ini pengorbanan makanan yang disebutkan di dalam ini dikategorikan sebagai dana makan, seperti itu Bante, mohon penjelasannya. Ya, pengorbanan yang dimaksud memang adalah dana makan. Karena pengorbanan menurut versi Buddhis itu bukan pengorbanan yang melibatkan pertumpahan darah atau tersiksanya makhluk lain atau terbunuhnya makhluk lain. Yakni adalah memberikan persembahan, dan persembahan itu bisa dalam bentuk makanan. Nah, sebenarnya tradisi untuk memberikan persembahan itu sudah ada dari zaman India, di zaman Buddha pada waktu itu di India. Dan dalam pengorbanan, dalam upacara pengorbanan itu pun juga ada persembahan-persembahan yang diberikan, termasuk adalah makanan dan lain sebagainya.
Jadi yang dimaksud pengorbanan dalam sutta ini adalah pengorbanan dalam bentuk makanan kepada orang yang sebenarnya pada Sang Buddha atau kepada para siswa-siswa Sang Buddha. Karena berdana makan itu adalah salah satu pengorbanan. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat penjelasan tentang pengorbanan Buddhis, ada banyak juga. Banyak hal. Kita bisa membaca di Kutadanta Sutta tentang bagaimana pengorbanan itu patut untuk dilakukan dan memberikan banyak manfaat. Selain berdana atau memberikan persembahan makanan kepada Bhikkhu Sangga, juga menjalankan moralitas, berlindung kepada Buddha itu pun juga pengorbanan. Kemudian turut membangun wihara di perempatan jalan atau yang bisa digunakan untuk persinggahan biku dari berbagai macam penjuru. Kemudian menjadi biku pun juga bagian dari pengorbanan. Dan itu bisa dilakukan. Tapi yang jelas pengorbanan yang dimaksud dalam sutta ini adalah pengorbanan yakni memberikan persembahan makan kepada orang yang pantas menerima persembahan. Dan dalam Buddhis pun juga pengorbanan adalah sesuatu yang layak untuk diberikan. Makanya Sang Buddha mengatakan yanyo ucati diadamo. Yang artinya pengorbanan, jadi maksud pengorbanan adalah pemberian yang pantas. Bukan menyiksa makhluk lain, tapi adalah memberikan sesuatu yang pantas. Maka kalau kita ingin melakukan pengorbanan, korbankanlah sesuatu untuk pemberian yang pantas kepada orang yang pantas menerima. Gitu. Wah, berarti memberikan yang pantas kepada orang yang pantas menerima, seperti itu ya Bante. Jadi ada dua hal seperti itu. Dan mungkin untuk pengorbanan di sini mungkin lebih ke bisa pengorbanan waktu, mungkin ibu-ibunya masak untuk buat dana makan atau buat pindah patah seperti itu. Dan mungkin yang kayak pengorbanan mungkin nanti akan mengarah ke kayak potong hewan atau mengorbankan hewan, mungkin tidak seperti itu juga ya Bante ya, seperti itu. Jadi ada kebijaksanaan sendiri juga untuk menilai ya. Ya, karena dalam hal dana makan pun juga ada yang dikorbankan kan. Selain korban materi, ada juga korban waktu, harus rela datang, menyisihkan waktunya untuk datang untuk memberikan persembahan. Kemudian juga mengorbankan perhatian gitu kan. Kan harus ada perhatian yang dia berikan. Jadi saat seseorang itu memberi makanan, bukan hanya makanan yang diberikan, tapi juga ada kepeduliannya, ada perhatian yang ia berikan, ada bakti yang ia berikan. Jadi saat melakukan berdana makan pun, seseorang itu tidak hanya serta-merta dana materi semata. Ketika seseorang berdana kepada sangga, misalnya berdana kebutuhan pokok, berdana makanan, itu bukan hanya makanan yang ia berikan, tapi juga ada bakti yang ia berikan, ada kepedulian yang ia berikan, ada pengorbanan waktu yang ia berikan. Seperti itu. Iya, luar biasa Bante. Padahal maksudnya ya mengorbankan satu untuk dana makan, tapi ternyata tuntutannya belakangnya ini banyak juga yang dikorbankan, tapi tentunya ini pasti akan memberikan hasil juga gitu, seperti itu ya Bante ya. Seperti tadi yang dari Brahmana Sundarika mengatakan bahwa pengorbanannya akan berbuah baik, seperti itu Bante. Berarti ketika berdana makan atau berdana sesuatu, apakah mungkin kita bisa berharap akan adanya buah dari pemberian kita ini? Seharusnya kita membuat atau harusnya pikiran ini memikirkan apa sih saat kita melakukan dana itu, seperti itu Bante? Seperti apa? Ya, sebenarnya motivasi seseorang ketika berdana kan juga ada banyak ya. Jadi ada yang motivasinya untuk berbuat kebajikan, untuk mendapatkan pahala-pahala. Ada yang motivasinya ingin disanjung, atau motivasinya karena kepedulian, karena kasihan, karena takut akhirnya mau memberikan, karena tidak enak, karena merasa berutang budi, atau karena yang lain-lainnya. Jadi ketika seseorang berdana, ya motif tersebutlah yang nanti akan mempengaruhi ketika seseorang itu berdana. Jadi apakah kalau kita berkeinginan ketika kita berdana, misalnya pikiran apa yang kita munculkan saat berdana, ya boleh-boleh saja, tergantung dari motifnya apa. Kalau motifnya itu baik,
jadi motifnya itu baik. Kalau misalnya seseorang berdana, semoga ada pahala yang kuterima dari perbuatan bajik ini. Nanti saya bisa hidup bahagia di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Saya terbebas dari mara bahaya. Ya, enggak apa-apa. Karena memang levelnya masih di situ. Masih ada keinginan. Tapi kalau seseorang sudah tidak punya keinginan berbuat bajik demi pencapaian yang tertinggi, semoga dengan kebajikan yang kulakukan ini bisa membuat saya terbebas dari penderitaan, atau saya melakukan kebajikan ya demi kebaikan itu sendiri, tidak berharap apapun, ya masing-masing orang bebas untuk memilih, tergantung motifnya apa. Jadi kita kembali ke motifnya ya Bante. Berarti mungkin Feni berharap, mungkin kalau misalnya berharap semoga Bante tetap sehat begitu, mungkin pasti juga nggak apa-apa ya Bante ya. Iya, enggak apa-apa. Kadang ya bingung sambil nuang mikir apa gitu, atau kadang pikirannya bisa kemana-mana seperti habis ini ada kerjaan, mungkin bisa diarahkan ke sana ya Bante ya. Semoga seperti itu. Semoga kebaikan ini membawa pada kebahagiaan, gitu bisa. Atau mungkin semoga kebajikan ini mengkondisikan tercapainya bebasnya penderitaan. Itu jauh lebih tinggi. Atau semoga dengan berdana ini, atau saya berdana ini, saya berlatih untuk melepaskan keserakahan, melepaskan ego saya, memiliki kepedulian, memiliki kedermawanan. Boleh juga. Iya. Baik Bante, benar, sarannya bisa saya terapkan sendiri juga nanti. Kalau saya di Surabaya Bante, jadi masih banyak bertemu dengan Bante-Bante yang memang di Surabaya seperti itu, atau yang di Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan yang di daerah lain ya, Bante? Kalau saya dulu dari Tarakan. Di Tarakan itu tidak ada Bante yang menetap seperti itu. Jadi ya untuk melakukan dana makan ini juga kadang itu susah. Jadi apakah memang berarti yang di pengorbanan ini mungkin ya dana makan ini belum bisa, nanti kalau ada Bante aja baru bisa seperti itu Bante? Iya, kan ada tempat yang memang ya boleh dibilang salah satu berkah itu adalah pati rupa desa waso. Artinya bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Nah, kalau kita bertempat tinggal di mana tempat tersebut ada biku, ada wihara, ada mendukung, berarti kita telah berada di tempat yang sesuai. Maka kita patut menggunakan kesempatan itu. Kalau misalnya kita tinggal di tempat di mana tidak ada wihara, tidak ada biku, ya kita berharap semoga lain waktu, kalau pas kita berjumpa, kita bisa melakukan kebajikan. Dan kalau zaman sekarang jauh lebih mudah lagi. Jauh lebih mudah sekarang, ya wihara-wihara, ada beberapa wihara yang dibangun sebenarnya tidak ada umatnya, tapi makanan tetap masih datang. Seperti di sini umat gak hadir, tapi makanan juga masih hadir. Karena kan juga sekarang sudah ada GoFood dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi dana makan pun juga bisa lewat itu. Berarti ya mungkin lebih ke pengorbanan materi ya itu ya Bante ya. Mungkin ya waktunya bisa disimpan. Tapi tetap kita bisa tetap mengarahkan pikiran baik seperti itu ya Bante, untuk mengharapkan adanya buah dari hasil tersebut seperti itu. Iya, daripada mengutuk keadaan, waduh saya tidak bisa berjumpa dengan Bante. Ya kan kita masih bisa dengan cara-cara yang lain. Waduh susah mencari Bante. Ya udah jadi Bante aja. Sadu. Kalau yang kayak saya ini susah Bante. maunya laki gitu kan, tapi ya jadinya perempuan, jadi ya, tidak bisa. Mungkin ya terbatas atas silani gitu ya Bante. Ya boleh. Kalaupun tidak bisa menjadi biku kan bisa menjadi pendukung biku. Kalaupun tidak mau menjadi atasilani bisa mendukung atasilani. Kalaupun tidak ada kesempatan nanti bisa ikut program-program papaja itu.
selalu ada jalan. Jadi daripada kita menyalahkan keadaan, selalu ada jalan yang bisa kita lakukan untuk berbuat kebaikan. Aduh, luar biasa Bante. Itu yang memotivasi kita ya untuk tidak stop di situ. Bisa mencoba potensi ataupun bisa menggali hal lain seperti itu. Baik, Bante, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Saudara Wahidin Johan. Saya akan bacakan pertanyaannya, Bante. Selamat malam, Bante Medacito. Tadi kalimat dari perkataan dari Sang Buddha bahwa beliau bukan dari kasta manapun, padahal beliau dari suku Sakya. Apakah itu sudah musawada atau ucapan yang tidak benar? Mohon penjelasannya. Mungkin ini tadi sudah sempat disampaikan ya, Bante, tapi mungkin bisa diulang kembali. Terima kasih, Bante. Ya. Tadi sudah saya jelaskan juga kenapa Sang Buddha mengatakan bahwa saya bukan termasuk dari kasta manapun, meskipun kita tahu beliau terlahir di keluarga kesatria, tentu masuknya dalam kasta Katya. Tapi beliau itu sebenarnya mengatakan itu dengan tujuan menolak konsep kasta yang didasarkan pada kelahiran. Kesatria itu kan identik memang mereka yang bekerja di bidang itu, sebagai prajurit, sebagai raja, sebagai apa begitu. Nah, Sang Buddha kan bukan menjadi prajurit, bukan menjadi raja, bukan menjadi apa. Meskipun dulu lahirnya dari keluarga kesatria, tapi setelah menjadi Buddha kan bukan lagi menjadi Katya. Karena dalam pandangan Buddhis, dalam agama Buddha atau menurut Sang Buddha, begitu seseorang dari keluarga manapun masuk ke dalam sangga, semua menjadi sama, tidak ada dari golongan mana kamu berasal. Semua menjadi Sakya Putya, semana Sakya Putya yang merupakan murid dari putra Sakya dan Sang Buddha sendiri. Jadi tidak lagi ada perbedaan, karena dia berasal dari keluarga Brahmana kemudian mendapat posisi lebih tinggi atau merasa dirinya sombong dengan posisi tersebut. Tidak, di dalam agama Buddha, Sang Buddha sendiri menjelaskan bahwa ketika masuk ke dalam persamuan menjadi bhikkhu dalam sangga, tidak ada perbedaan dari keluarga manapun, baik keluarga Brahmana, keluarga Katya, Wesa, Sudra, atau bahkan yang di luar kasta pun, tetap semuanya sama-sama disebut sebagai Samana Sakya Putya, yakni adalah petapa, murid Sang Buddha. Jadi tidak ada alasan bagi murid-muridnya untuk sombong karena terlahir dari keluarga Brahmana, dari keluarga Ksatria, atau yang lain-lain. Karena sama-sama sudah lebur. Sebagaimana air sungai yang mengalir ke samudra dari berbagai sungai itu. Begitu sampai di samudra tidak ada perbedaan ini air sungai ini, air sungai itu, dan lain sebagainya. Begitu sampai di samudra semuanya sama-sama disebut sebagai air samudra. Sama orang-orang yang dari keluarga berbeda-beda begitu masuk ke dalam persamuan sangga sudah sama-sama disebut sebagai Samana Sakya Putya, yakni adalah putra atau bagian dari murid Sang Buddha. Dan Sang Buddha sendiri mengatakan aku bukan bagian dari kasta manapun, itu bukan karena kebohongan, tapi adalah hak beliau untuk menyampaikan bahwa sebenarnya beliau tidak terikat pada konsep kasta. Karena kasta yang pada waktu itu dipercayai itu kasta yang didasarkan pada kelahiran. Jadi seseorang itu disebut sebagai Brahmana ya karena lahir dari keluarga Brahmana. Ayah yang Brahmana, ibunya Brahmana. Kalau Brahmana menikah dengan kasta yang lain pun juga akan turun. Misalnya yang laki-laki Brahmana atau yang perempuan Brahmana, yang laki-laki Katya, maka menjadi turun derajatnya menjadi Katya. Demikian juga kalau misalnya dari Brahmana kemudian menikah dengan Sudra, ya menjadi turun juga. Tapi dalam agama Buddha tidak ada pembagian kasta yang semacam itu. Kasta itu hanyalah penggolongan pekerjaan.
Kenapa orang disebut sebagai Brahmana? Ya karena memang perilakunya baik, bekerja di tempat yang memang punya kedudukan sebagai penasihat raja, sebagai guru, sebagai pemuka agama, perilakunya baik begitu. Bukan karena kelahirannya. Dan Sang Buddha sebenarnya juga Brahmana, para Arhat juga Brahmana. Kenapa? Karena Brahmana itu adalah orang yang mulia. Dan orang mulia menurut Sang Buddha, menurut agama Buddha adalah mereka yang memang telah menyingkirkan kotoran batin. Mencapai kesucian itu juga para Brahmana. Makanya di dalam Dhammapada kan ada spesifik satu bab, ya, ini Brahmana Waga. Nah, itu juga membahas tentang itu. Jadi yang disebut sebagai Brahmana ya sebenarnya adalah orang yang mulia karena perilakunya. Dan ketika Sang Buddha mengatakan tadi saya bukan bagian dari kasta manapun, itu sebenarnya untuk menolak bahwa meskipun kepercayaan tentang Brahmana itu ada, tapi saya tidak mengikuti kepercayaan, meskipun kepercayaan tentang kasta itu ada, tapi saya tidak mengikuti kepercayaan adanya kasta yang didasarkan pada kelahiran. Begitu. Baik, saya rasa sudah sangat jelas ya Bante, sudah mengulang juga dari yang tadi disampaikan. Semoga Bapak Wahidin Johan sudah bisa menerima, atau misalnya masih ada yang kurang dipahami bisa raise hand ataupun lewat kolom chat. Baik, kita lanjutkan dulu ya Bante. Baik, ini masih di sisi pengorbanan Bante tentang dana makannya gini. Ini ada pertanyaan, saya pernah membaca kalau kita berdananya walaupun kecil, terus nanti misalnya apa, tapi motivasi ataupun niatnya besar, maka karma baiknya ya akan apa namanya setimpal dengan niatnya seperti itu, bukan dari materinya. Jadi kita mau dana makan sedikit pun, mungkin satu piring atau cuma 2 menu gitu, itu sudah cukup. Tapi ada juga yang sampai banyak gitu, Bante. Nah itu mohon penjelasannya, Bante. Ya, berdana itu kan juga tidak bisa diukur dari berapa banyak yang ia berikan. Jadi pahala dari berdana tidak bisa diukur dari berapa banyak yang ia berikan. Tapi kalau seseorang memberi banyak juga dia akan melakukan pengorbanan yang besar juga. Tapi tidak serta-merta dari ukuran yang ia berikan. Kan ada motivasi ketika ia melakukan dana, niatnya. Jadi seseorang itu juga kalau misalnya berdana sudah direncanakan jauh-jauh hari, itu juga punya kekuatan yang banyak daripada yang seketika. Yang karena dorongan sendiri juga bisa lebih besar daripada yang karena diajak teman atau karena takut, karena nggak enak teman ikut berdana maka ikut-ikutan. Jadi beda, meskipun barang yang diberikan adalah sama, ukurannya sama, tapi kan motivasinya beda. Ada seseorang yang sudah merencanakan berdana itu jauh-jauh hari. Betul. Jauh-jauh hari. Nah kekuatan itu juga, niatnya itu juga baik. Jadi berdana itu ada cetana yang memang harus dipertahankan. Niat sebelum memberi, ketika memberi, dan setelah memberi. Sebelum tentu ya berniat untuk berdana, ada keinginan untuk berdana. Ketika memberi pun juga dengan sikap yang hormat, dengan ketulusan. Bahkan ketika setelah memberi juga harusnya tidak muncul penyesalan. Harus ada ketulusan di dalam memberi. Ada keikhlasan. Toh barang sudah diberikan, kalau nggak ikhlas rugi dong. Kan sama-sama sudah diberikan. Mau ikhlas atau tidak, ya mending ikhlas saja gitu. Daripada nggak ikhlas, barang juga nggak kembali, ya mending ikhlas. Sambil belajar melepas. Jadi berdana itu seperti itu. Berdana juga harus ikhlas. Kalau berdana nggak ikhlas, nanti tetap berbuah juga. Berbuah tapi tidak bisa menikmati. Wah, dulu sering berdana dalam jumlah besar misalnya. Kemudian dia selalu nggak ikhlas ketika berdana. Maka ketika berbuah ya berbuahnya besar, tapi nggak bisa menikmati. Wah, misalnya karena dulu rajin berdana, orang yang dermawan, sekarang bisa hidup berkecukupan.
Ah, punya rumah bagus, tapi ternyata merantau. Tidak bisa tinggal di rumahnya. Punya mobil bagus, nggak bisa naik mobil. Punya banyak makanan enak, tapi nggak boleh makan. Bisa Diabetes juga kan? mungkin gitu ya Bente. Ya, Diabetes atau apa tekanan darah tinggi jadi nggak boleh makan yang enak-enak seperti itu. Betul iya, betul. Punya mobil nggak bisa naik, naiknya kapal terbang Bante. iya. Hmm, Malam Bante. ya, Malam Ai. Ya, itu. Selanjutnya mungkin Itu sudah pertanyaan jelas ya. saya. Iya. Baik, kita mau lanjutkan ke pertanyaan dari Ai Ichen Lim. Apakah hmm, Ai mau bertanya langsung atau mau Saya dibacakan? bacain. Ya, baik. Baik, Bante, ini pertanyaan dari Ai Ichen Lim ini. hmm. Saya bacakan. Nama budaya Bante, mohon penjelasan apakah berdana makan kepada Biku Sangga saat sekarang ini, apakah penyerahan langsung sendiri sudah tradisi dari zaman Sang Buddha ya, dan setelahnya penuangan sudah sejak zaman dahulu. Itu pertanyaan yang pertama. Dan kedua, Bante, kemudian ada selanjutnya juga terkait yang tadi kita dana makan GoFood. Apakah pahalanya juga sama karena kita tidak mengikuti pelimpahan jasa? Ya, mohon penjelasannya, Bante. Ya, kenapa di zaman Sang Buddha, bahkan di dalam Sutta juga dijelaskan bahwa berdana itu juga dengan tangan sendiri, artinya menyerahkan dengan tangan sendiri. Ya karena memang pada waktu itu para biku pindah patah sehingga umat ketika berdana ya dengan tangan sendiri memberikannya dengan tangan sendiri. Kalaupun mengundang itu juga umat nanti yang akan melayani. Dan memang ini sedikit berbeda. Kalau di Indonesia kan kalau seseorang itu berdana semacam prasmanan nanti bantainya yang makan sendiri. Kalau di Sri Lanka meskipun diundang umatnya tetap yang memberikan. Jadi di meja itu ya cuma piring aja. Nanti umat yang memberikan itu. Kalau misalnya mau nambah nanti umat yang menawari memberikannya. Nah, jadi memberikan dengan tangan sendiri ini sudah menjadi bagian dari apa ya kebiasaan pada waktu itu berdana dengan penuh kehormatan karena memang kalau seseorang itu mau memberikan dengan sendiri ya menghargai juga menghormati begitu. Jadi sejak zaman Sang Buddha ya memberikan itu dengan seperti itu dengan cara seperti itu memberikannya langsung. Meskipun ada beberapa kisah juga ada orang yang berdana dengan lewat pembantunya dan lain sebagainya. Kalau mengenai pelimpahan jasa tuang air, nah itu merupakan bagian dari tradisi. Bagian dari tradisi. Kalau di zaman Sang Buddha ya barangkali malah tidak ada. Tidak ada tuang air seperti itu. Tapi itu menjadi tradisi belakangan. Kenapa kok tuang air? Karena kita itu lebih mudah diarahkan kalau ada medianya. Ada media. Termasuk dalam hal pelimpahan jasa kalau sekadar melakukan saja tanpa ada media kadang-kadang agak sulit. Seperti kita ingin menggaris lurus, kalau ada penggarisnya kan lebih enak. Kalau ada patokannya. Sama dengan penuangan air itu juga supaya kita mudah terarahkan. Jadi ketika air itu mengalir, begitu niat kita adalah melakukan pelimpahan jasa dengan tujuan semoga jasa baik yang sudah dilakukan ini dapat melimpah kepada sanak keluarga yang telah tiada. Sanak keluarga yang telah meninggal itu dapat mengetahui dan turut berbahagia. Nah, selain daripada itu juga menjadi simbolis bahwa ada air dan gelas yang kosong. Nah, air itu seperti halnya kebajikan yang sudah kita lakukan. Nah, gelas yang kosong itu seperti leluhur yang sudah siap menerima persembahan jasa. Nah, biasanya setelah tuang air begitu kan, nanti airnya dituang di tanah atau di pepohonan. Kenapa? Karena dulu Sang Buddha katanya waktu diganggu marah itu kan ceritanya Sang Buddha menunjuk bumi sebagai saksi
Nah, bumi adalah saksi bahwa kebajikannya lah yang kuat. Karena kekuatan kebajikannya lah bumi telah bersaksi bahwa petapa atau bodhisatta ini telah melakukan banyak kebajikan. Nah, demikian juga kenapa kita menuang air di bumi atau di pohon. Nah, sebenarnya juga itu menjadi saksi. Nah, bumi telah menjadi saksi bahwa saya sudah banyak melakukan kebajikan. Nah, bumi menjadi saksi bahwa saya berbuat kebajikan. Karena setelah tuang air itu, airnya kan saya tuangkan di bumi lagi. Di bumi lagi. Atau di pepohonan yang juga ikut menyuburkan pepohonan. Mengenai berdana lewat GoFood, apakah pahalanya sama? Ya, tentu beda-beda. Beda-beda. Meskipun dana yang ia berikan sama, tapi kan motivasinya beda juga. Niatnya beda, sikapnya juga beda. Kalau seseorang itu bisa datang langsung memberikannya dengan tangan sendiri kan, kebaikannya tidak hanya sekadar ketika memberikan. Kan seseorang itu kalau memberikan kan juga ada kesan yang lebih kuat. Ketika memberikan kan juga ada penuh hormat, ada penuh keyakinan. Kalaupun mengucapkan kata-kata, kata-katanya juga baik. Pikirannya ketika menyerahkan juga baik. Berarti pada saat yang sama, kalau seseorang itu menyerahkan makanan atau dana makan dengan tangan sendiri, datang langsung, ada kesempatan kebaikan lain yang juga bisa dilakukan bersamaan. Sikap yang baik itu juga kebaikan. Pikiran yang baik saat menyerahkan juga kebaikan. Ucapan yang keluar juga kebaikan. Konsentrasi itu juga kebaikan. Kalau seseorang hanya pesan lewat GoFood, nah misalnya pesan, set, order, udah. Setelah itu udah. Tapi tetap itu bermanfaat daripada tidak sama sekali kan. Daripada tidak sama sekali. Dan itu juga punya kesan. Dan yang membuat berkesan kan juga masing-masing orang. Berbeda-beda juga. Ada yang bisa memberikan langsung tapi nggak begitu berkesan juga ada. Kadang-kadang kan datang langsung misalnya ke wihara, datang langsung sudah bawa makanan, sudah dipersiapkan bagus. Ternyata tadinya ingin berdana kepada Bante senior, ternyata cuma ada Bante junior. Ternyata cuma ada samanera, menyesal malahan. Kalau nggak tahu begitu, wah kan pikirannya, wah ini pasti yang menerima Bante senior juga. Kan motivasi atau niat seseorang ketika berdana kan juga berbeda-beda. Meskipun barang yang diberikan sama. Ada yang justru ketika berdana malah menyesal karena yang menerima ternyata bukan Bante yang dia maksud. Padahal kalau kita berbicara tentang berdana, dana itu harusnya adalah sanggika yang kita tujukan kepada sangga. Jadi biku siapapun yang menerima itu mewakili dari sangga. Dan sangga yang dimaksud ya Sang Buddha beserta dengan para siswa-siswanya. Jadi siapapun yang menerima, baik itu biku senior maupun biku junior, itu sudah mewakili sangga. Jadi tidak perlu kecewa karena ternyata yang menerima dana makan bukan Bante yang ia harapkan. Begitu. Ya, baik Bante, luar biasa jawabannya sangat lengkap. Bagaimana Ai, Ichen Lim, apakah ada tambahan lagi yang mau kita diskusikan? Ya mungkin sekarang ini kebanyakan beberapa wihara ya hanya via GoFood begitu Bante. Jadi udah gitu kita tidak boleh menata sendiri, tidak boleh menyerahkan sendiri. Itu yang kadang bikin umat-umat kecewa. Tidak usah kecewa, kalau kecewa malah nanti kebajikannya hilang. Ya sudah berdana aja udah bagus gitu. Enggak, maksudnya kan ada beberapa teman yang ya maksudnya mengatakan kok sekarang caranya begitu, kita tidak bisa menata sendiri, tidak bisa menyerahkan sendiri. Jadi kadang mereka ya dengan tanda kutip beralih ke para biku yang pindah patah gitu loh. Itu tergantung dari masing-masing. Bendana juga tidak harus memberikan dengan tangan sendiri begitu. Kalau bisa ya bagus, tapi kalau enggak ya tidak apa-apa. Toh itu juga demi kebaikan kan? Tidak diperbolehkan. Demi kebaikan. Iya. Ya jadi ini bukan untuk menghalangi umat untuk berbuat baik, tapi dilakukan semata-mata demi kebaikan bersama. Masih untung
masih untung masih diberi kesempatan atau masih punya kesempatan untuk Masih berdana. bisa main berdana. Ya, coba kalau tempat itu tidak ada bikunya lagi, masih Iya susah sih. begitu bagaimana? Ya, terima kasih Bante. Semoga Ya, sehat selalu Bante. ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ichen Lim. Ya, mungkin ya memang juga itu banyak apa ya permasalahan seperti itu ya, karena juga masih COVID ini kita menjaga kesehatan Bante juga tetap agar bisa umat bisa memberikan dana makan seperti itu. Tapi saat ini sudah mulai yang saya lihat AI di Surabaya juga sudah mulai terbuka, tidak hanya GoFood bisa sudah menyerahkan, mungkin nanti ke depannya di wihara yang tersebut itu bisa dibuka seperti itu. AI mungkin bersabar gitu ya AI. Ya baik Bante, tadi ada satu pertanyaan yang masih berhubungan dengan apa diskusi kita tadi dengan Ai Chen Lim adalah orang yang apa cocok untuk menerima dana kita atau pengorbanan kita. Tadi kalau yang Feni tangkap berarti yang tadi dimaksudkan Banti adalah umat-umat sang budaya yang melakukan seperti sangga seperti itu ya Bante ya. Jadi ini saya berarti Bante juga sekaligus sudah menjawab pertanyaan ini ya Bante ya. Baik, apakah ada tambahan Bante? Ya, saya tambahkan ya. Kalau menurut penjelasan tadi yang dimaksudkan siapa yang layak menerima persembahan atau pengorbanan itu ya orang-orang yang sudah suci atau yang mengendalikan dirinya, yang mengarahkan diri ke arah sana. Jadi mereka yang bermoral, mereka yang terkendali, punya pikiran yang murni, itu lebih berpotensi besar untuk dapat menghasilkan pahala yang besar atau buah dari kebaikan yang besar. Tapi kalau misalnya seseorang berbuat baik kepada siapapun juga itu juga kebaikan. Meskipun pahalanya juga berbeda-beda. Kenapa sangga itu dikatakan punya ketang anu tarang, kan ladang jasa nanti ada taranya. Karena sangga yang dimaksud adalah sangga dari Sang Bagawa, Sang Buddha dan juga murid-muridnya yang terdiri dari orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Nah, kalau misalnya seseorang itu berdana, ya mending mengarahkannya, arah pikirannya adalah ke sangga, bukan kepada biku individu. Kalau ke biku individu, karena saya cocok, karena saya senang, ya boleh juga sih, karena ada dua jenis dana, Pugalika dan Sanggika. Nah, tapi kalau kita mau mengarahkan ke yang berpahala besar, ya kita anggap bagian dari sangga. Meskipun kita nyerahkan ke satu biku, tapi kita niatnya adalah kita berdana kepada sangga. Sangge dinang kapani sata sahasani sangge dinang nanasati begitu. Pemberian yang diberikan pada sangga akan berlangsung lama sampai berkalpa-kalpa. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang baik juga untuk tidak membeda-bedakan siapa yang menerima persembahan itu, supaya tidak kecewa juga niatnya ingin berdana kepada Bante ini, tapi ternyata yang nerima bukan Bante itu. Nah, kalau kita berpikir positif kepada Bante siapapun yang menerima, tapi kan niat saya berdana adalah untuk sangga, yang dimana di sana juga ada Sang Buddha ada dan lain-lainnya, ada siswa-siswa beliau. Siapapun yang menerima ya itu sudah sangga begitu. Baik, Bante. Saya rasa jawaban ini sudah bisa memberi pencerahan bagi saudara-saudari, Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin masih bingung atau yang mungkin juga merasa seperti itu, yang kadang memihak seperti itu ya mungkin ya Bante, pilih kasih mungkin atau seperti itu juga banyak juga saya temukan. Jadi mungkin semoga dari pemaparan ini juga bisa membantu mereka untuk ke arah yang lebih baik seperti itu ya. Semoga seperti itu. Ya, baik Bante, ini saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bante. Ini terkait ya.
Kalau dari biasa ini saya baca dulu. Tadi saya sempat baca. Oh ya, setelah dana makan Bante biasanya ada ucapan atau pembacaan parita, ayo wano sukang balang, yang berharap umur panjang, terus kerupawanan, kekuatan, seperti itu. Nah, mengapa kita perlu dijanjikan seperti itu ya Bante? Mohon penjelasannya Bante. Ya, itu juga menjadi kewajiban moral bagi biku sebagai bentuk terima kasihnya kepada umat yang telah menyokongnya. Kita memberikan pengharapan yang baik kepada umatnya. Karena umat itu ketika mendengar itu juga menjadi tumbuh keyakinan dan muncul kebahagiaan. Sehingga tidak muncul penyesalan atau kekecewaan setelah berdana. Dan itu juga menjadi kewajiban moral juga bagi biku yang menerima persembahan. Kenapa kita mengatakan itu? Itu bukan untuk memberikan iming-iming atau memuji-muji supaya nanti berdana lagi, ya tidak. Nah, itu memang kewajiban moral untuk mengatakan itu. Kenapa ayu wano sukang balang? Ayu itu umur panjang atau usia panjang. Wano itu paras yang bagus, paras yang menarik. Sukang, kebahagiaan. Balang, kekuatan. Karena berdana makanan itu juga memberikan 4 hal tersebut. Memberikan umur panjang. Saat seseorang itu tidak punya cukup makanan, maka dia akan bisa meninggal lebih cepat. Tapi karena seseorang itu bertahan, ada makanan yang mendukung, maka umur pun juga akan menjadi panjang. Kemudian wano, itu paras yang indah atau paras yang bagus. Ketika seseorang, misalnya seorang bikunya lapar, tentu mukanya menjadi cemberut, menjadi kusut, tidak menarik. Maka ketika seseorang berdana makanan kepada sangga, yang tadinya lesu pun menjadi ceria lagi, menjadi cemerlang, menjadi terlihat menarik lagi. Nah, sukang, kebahagiaan. Tentu kalau seseorang dalam keadaan lapar mana bisa bahagia. Makanya ketika seseorang memberi makanan juga, yang nerima juga bahagia, setelah makan juga bahagia. Balang, kekuatan. Yang tadinya lemah karena nggak makan, ketika mendapat makanan, ya jadi menjadi kuat lagi. Maka saat itu seseorang ketika berdana makanan sesungguhnya juga memberikan 4 hal itu. Memberikan umur panjang, memberikan paras yang bagus, memberikan kebahagiaan, memberikan kekuatan. Dan orang yang memberi itu juga akan menerima 4 hal tersebut. Jadi ia yang memberi, ia yang berdana akan memiliki usia panjang, akan memiliki paras yang bagus, akan bahagia dan juga memiliki kekuatan. Jadi seperti itu. Ya, baik Bante. Menurut saya untuk pertanyaan ini sudah sangat jelas dijawab oleh Bante Medacito. Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi Bante. Ini seperti kasus Bante. Ya, mohon penjelasannya Bante. Bante, saat kita memesan ayam terus dibunuh, didanakan kepada sangga untuk dana makan siang, tentu sangga tidak akan tahu terkait hal ini seperti itu. Nah, apakah saat membunuh ini tentunya menambah benih karma buruk, tetapi ketika memberi dana itu kita menanam benih karma baik seperti itu. Dan untuk analisis dari satu momen per momen atau secara keseluruhannya, untuk karma baiknya seperti itu, benih karma baik atau buruknya seperti itu Bante, karena awalnya sudah salah, mungkin apakah persembahan itu tetap salah sampai akhir? Mohon penjelasannya Bante. Ya, memang daging bukan sesuatu pantangan bagi biku. Biku pun boleh makan daging. Asal tidak melihat, tidak mendengar, tidak mencurigai bahwa daging tersebut dibunuh untuknya. Kalau biku tersebut mengetahui, mendengar, melihat, atau mencurigai bahwa daging tersebut dibunuh untuknya, maka biku tidak
tidak memakannya, tidak memakannya. Nah, umat yang berdana dengan pembunuhan itu, ya berdana adalah baik, tetapi cara yang ia peroleh itu bukan cara yang tepat. Maka sebenarnya tidak dianjurkan kalau seseorang berdana kepada biku tapi dengan melakukan pembunuhan sendiri atau menyuruh orang untuk membunuhnya. Lebih baik ya memang apa yang sudah meninggal, sudah mati. Ibaratnya seseorang mau berdana daging begitu ya, daging yang sudah mati, sudah siap untuk ready begitu. Bukan yang dipesan dari hidup-hidup kemudian dipersembahkan. Meskipun ya ini tentu tidak bisa diukur-ukur ya. Tadi kan katanya kalau misalnya memesan begitu kan melibatkan pembunuhan berarti karma buruk. Tapi kan berdana kepada sangga juga karma baiknya lebih besar. Tidak bisa dihitung-hitung seperti itu juga. Kalau semua dihitung-hitung seperti itu nanti orang-orang menjadi tidak bermoral. Wah, misalnya korupsinya besar, nanti berdana sebagian kan sudah bisa menutupi. Ya enggak juga. Enggak juga. Jadi apa atau cara itu, cara yang digunakan untuk berbuat baik itu juga harus cara yang benar. Bukan hanya hasil dari perbuatan tersebut, tapi juga caranya. Caranya juga harus benar, harus sesuai dengan dhamma. Kalau semua hanya melihat dari hasilnya, dari akhirnya, tanpa melihat prosesnya, tanpa melihat caranya, ya nanti seseorang bisa memanipulasi kebaikan. Bisa memanipulasi kebaikan. Melakukan keburukan, kemudian dia menutupi keburukan itu dengan berdana kepada biku misalnya. Melakukan keburukannya besar, korupsi besar-besaran. Nanti berdana ke biku juga besar, pahalanya jauh kali lipat lagi. Itu namanya memanipulasi kebaikan. Tetap cara yang dia pakai juga harus cara yang benar. Begitu. Ya, baik Bante. Terus juga nggak ada tukang yang ngitungin gitu ya Bante ya. Begitu karena kan ya ini cukup rumit kalau kama seperti itu ya Bante ya. Tidak bisa ditimbang-timbang, diukur seperti itu. Ya mungkin untuk pertanyaan ini sudah sangat jelas dijawab begitu ya Bante ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan anonim, apakah menjalankan 8 sila itu termasuk pengorbanan yang dikategorikan oleh Sang Buddha? Mohon penjelasannya, Bante. Sepertinya masuk ada di dalam Kutadanta Sutta. Ada di dalam Kutadanta Sutta. Coba saya cekkan dulu, saya pernah menulis buku tentang pengorbanan. Salah satunya memang 163. Sebentar. Nah, itu kalau kita lihat di dalam ini, di dalam sutta-sutta itu, kita bisa melihatnya di sini, terutama di Kutadanta Sutta ya. Berdana kepada para petapa atau biku yang bermoralitas baik, itu pengorbanan juga. Yang pertama, berdana kepada para petapa dan biku yang bermoralitas baik. Yang kedua, membangun wihara atau tempat tinggal untuk biku sangga yang datang dari berbagai penjuru. Yang ketiga, berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangga dengan hati yang bersih. Yang keempat, mempraktikkan 5 aturan kemoralan, menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, berbohong, dan minum-minuman keras. Nomor 5, meninggalkan keduniawian di bawah bimbingan Buddha, mempraktikkan sila, mencapai tingkatan jana, mencapai kebijaksanaan, dan menghancurkan segala bentuk kekotoran batin. Itu juga masuk bagian dari pengorbanan. Jadi pengorbanan yang dimaksudkan oleh Sang Buddha. Kalau tadi atas sila apakah pengorbanan? Kalau yang 5 sila saja disebut sebagai pengorbanan, tentu atas sila juga adalah pengorbanan. Atas sila mengorbankan banyak hal untuk kebaikan yang ia lakukan.
Iya, siap Bante. Mungkin Bante mohon info untuk bukunya, mungkin diperlihatkan gitu di kamera mungkin untuk saudara-saudari, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin belum pernah mengetahui judulnya Bante, Ya, solusi. ini ada judulnya Solusi dari Beberapa Masalah Sosial dalam Kajian Sosiologi Buddhis. Salah satu buku bahan ajar yang digunakan di STAB Sailendra. Dan filenya bisa didapat di Google, bisa dicari begitu. Buku-buku Meda Cito begitu, nanti ada beberapa list buku dan bisa di-download PDF-nya. Ada di website. Di Siap blog Bante. Samanaputa blogspot.com. Oh, berarti ini blognya sudah, kalau tidak salah ya Bante, ini blognya sudah Bante tulis sejak sama Nera begitu ya Bante ya? Ya, ini Saya juga buku ini sempat tulis itu. ya. Buku ini juga waktu Oh, masih sama Nera juga. oh, siap Bante. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bisa melihat pengorbanan selain dana makan ini di dalam buku yang dituliskan oleh Bante Medacito. Ini bisa dicek di Samana Puta Blogspot seperti itu ya Bante ya. Ya. Ya, Samana Puta Blogspot. Ya, nanti bisa dibaca lagi, mungkin ada pertanyaan terkait lebih lanjut, bisa nanti kita tanyakan lagi dengan Bante Medacito seperti itu di pertemuan selanjutnya. Namun Bante ini masih ada beberapa pertanyaan Bante. Apa saya lanjutkan Bante? Silakan. Ya, ini ada pertanyaan, bagaimana melatih pikiran kita supaya saat berdana itu tidak adosa, aloba, dan amoha. Mohon penjelasannya, Bande. Ya, sebenarnya ada beberapa motif berdana yang disebutkan oleh Sang Buddha. Yang bagus adalah cita langkara untuk menghiasi batin. Untuk menghias batin. Bagaimana menghias batin? Artinya menghias batin dengan sifat-sifat mulia. Maka ketika berdana, usahakan berdana yang tanpa keinginan nafsu. Ya kalau misalnya masih keinginan ya enggak apa-apa, misalnya ingin bahagia, ingin terlahir dalam bahagia, ingin apa ya enggak apa-apa. Tapi ada level yang lebih tinggi, lebih bermanfaat, yakni adalah berdana untuk bebasnya penderitaan. Jadi ada jenis-jenis kebaikan kalau punya, nah punya itu ya masih punya harapan-harapan. Kalau paramita, nah itu sudah tidak ada harapan-harapan yang disertai dengan nafsu begitu, tapi sudah langsung mengarah pada tercapainya pembebasan dari penderitaan. Jadi bisa seperti itu. Kalau misalnya berdana, tekadkanlah dalam batinnya semoga dengan kebaikan ini bisa mengantarkan pada pencapaian bebasnya dari penderitaan. Jadi arah atau niat yang dimunculkan itu bukan keinginan yang duniawi, tetapi yang memang tertinggi begitu. Mengarah pada pencapaian nibbana. Tapi yang jelas selama itu bukan keserakahan, bukan kebencian, ya keinginan yang baik pun juga boleh dimunculkan. Yang boleh dimunculkan. Baik, Bante. Berarti dua hal ini ya, Bante ya. Untuk yang aloba, dosa, amoha seperti itu kita cukup dua ini. Antara punya masih ada harapan atau pencapaian ke yang lebih tinggi, bebasnya penderitaan seperti itu ya Bante ya. Ya baik. Tadi adalah pertanyaan terakhir. Saya masih membuka satu kesempatan. Apakah dari teman-teman, rekan-rekan yang berada di Zoom, apakah ingin berdiskusi secara langsung, di mana mungkin dari diskusi tadi masih ada yang ingin ada tanggapan atau saran? Dipersilahkan.
Ini Bante masih ada dua, tapi ini mungkin tidak berhubungan atau masih di luar dari pembahasan kita malam ini. Apakah berkenan, Bante? Silakan. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bante, kalau tidak salah ada seorang Brahmana yang sangat kikir, tapi lupa namanya siapa gitu, Todea atau siapa gitu. Lalu bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Mohon masukannya, Bante. Intinya bagaimana cara kita menghadapi orang yang kikir? Silakan, Bante. Ya, kekikiran itu adalah noda dari memberi, katakan oleh Sang Buddha. Jadi kenapa seseorang itu tidak mau memberi, ya karena punya kekikiran. Karena dia berpikir bahwa berdana itu adalah kehilangan. Padahal berdana itu bukan kehilangan, tapi adalah menanam. Maka seperti ajaran Buddha ya, berdana itu seperti menanam. Menanam bibit yang baru yang nanti bisa menghasilkan buah. Dan berdana itu juga bagian dari latihan untuk melepas keserakahan, termasuk melepas kekikiran. Bagaimana cara kita menghadapi ini? Kalau kekikiran itu adalah diri kita, ya kita berusaha untuk dengan berdana, dengan memberi. Kan di dalam Dhammapada dikatakan, Ako dena jine kodang asadung saduna jine. Jine kadariang danena sacena likawadina. Kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan, kalahkan keburukan dengan kebaikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kemunafikan dengan kejujuran. Jadi kalau kita menyadari bahwa diri kita diliputi dengan kekikiran, maka kita harus mengalahkan kekikiran itu dengan mau memberi. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang lain yang kikir, bagaimana? Kita bisa mengajaknya untuk berbagi. Bisa juga memotivasinya untuk berbagi, bahwa berbagi itu adalah seperti menanam, seperti menabur benih. Kita bisa memberikan pengertian-pengertian supaya orang tersebut bisa terbebas dari kekikirannya, sehingga mau untuk berdana, untuk bermurah hati. Kalau kikirnya kepada kita, kita bisa menghadapinya dengan memberi. Jadi kalau kita memberi, lama-lama dia juga akan mau memberi juga. Kan nggak mungkin dia hanya mau menerima saja. Tapi kita bisa memancingnya saat kita memberi. Kita memberi, maka orang tersebut nanti juga akan ada rasa hutang budi untuk melakukan kebaikan. Dan itu bisa memancing juga. Secara perlahan, memang sebenarnya tidak mudah ya untuk mengubah sikap orang. Tapi yang bisa kita lakukan ya mengkondisikan supaya orang tersebut akhirnya mau. Karena kebaikan itu juga butuh latihan. Tidak semua orang bisa langsung memahami tentang kebaikan. Bahkan ketika berdana, mau sudah susah payah kita bekerja, masa mau didanakan kepada orang begitu saja. Dan juga ada banyak rintangan-rintangan yang lainnya. Tapi karena punya keyakinan, nanti keyakinan itulah yang akan mematahkan semua rintangan itu. Keyakinan pada apa? Keyakinan pada hukum perbuatan, hukum karma. Barang siapa yang menanam, dia yang akan memberi. Dia akan memanen. Benar. Dia yang memberi, maka dia akan memetik buahnya. Jadi memberi itu ya seperti menanam. Kalau seseorang itu mau menanam, mau memberi, maka dia akan mendapatkan. Kalau saat ini masih serba kekurangan, berarti dulunya kurang dalam hal memberi. Alih-alih menyalahkan keadaan, maka mulai sekarang ya harus menabur benih, harus mengkondisikan. Karena juga memberi itu adalah satu hal untuk mendapatkan hasil yang baik. Maka kalau seseorang ingin mendapatkan hasil yang baik, ya dia harus mau untuk memberi. Harus bisa mengalahkan kekikiran itu. Tapi secara perlahan nanti kekikiran seseorang akan tersingkirkan kalau seseorang tumbuh dalam hal keyakinan pada hukum karma. Maka tanamkanlah keyakinan pada hukum karma itu.
Baik, baik Bante, berarti dari mungkin ya saudara kita atau yang kenalan kita ajarkan keyakinan dulu sambil kita ajak begitu ya Bante ya untuk berdana. Iya. Mungkin dari yang kikir jadi berkorban seperti itu, seperti tema atau topik kita pada malam hari ini. Ya baik Bante, berikut adalah pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita. Dan semoga namun sebelum kita tutup, saya mohon kepada Bante Medajito untuk memberikan closing statement. Silakan Bante. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, tak terasa hari sudah berlalu, jam sudah berlalu dan kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah banyak bincang-bincang membahas satu suta, Sundarika Bharadwaja Sutta, yang isinya tentang percakapan antara Brahmana Sundarika Bharadwaja dengan Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang persembahan. Ya, tentu saja yang ingin saya garis bawahi bahwasanya pengorbanan yang baik adalah pengorbanan dalam bentuk pemberian yang pantas kepada orang yang pantas menerima. Pemberian yang pantas itu artinya memberikan sesuatu yang pantas. Barang yang diberikan adalah pantas. Dan juga orang yang menerima adalah orang yang pantas untuk menerima itu. Dan yang disebutkan di situ adalah orang-orang yang bermoralitas baik. Orang yang mengarahkan diri pada kesucian. Jadi kita bisa berlatih untuk memberikan pengorbanan, melakukan pengorbanan dengan cara memberikan sesuatu yang pantas kepada mereka yang pantas untuk menerima itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga uraian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan sehingga bisa menjadi bekal di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Closing statement yang luar biasa dan kami ucapkan anumodana Bante telah berbagi pengetahuan Dhamma, mengulang kembali apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, Sang Guru, dan semoga bisa menjawab segala keraguan, meningkatkan keyakinan kita pada Tiratana dan mengkondisikan manfaat dan kebahagiaan. Baik, acara Dhamma Kaca Online bersama Bante Medajito sampai di sini. Namun jangan khawatir bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin belum sempat terjawab pertanyaannya dapat bertemu lagi dengan kita di acara Dhamma Kaca Online berikutnya. Dan sampai saat ini kita sudah banyak mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita limpahkan kepada leluhur dan semua makhluk. Kami mohon kepada Bante Medajito untuk memimpin pembacaan Parita Pati Dana. Ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kita sudah melakukan kebajikan-kebajikan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal, kepada orang-orang terkasih. Semoga mereka berbahagia, mereka turut mengetahui dan ikut bahagia atas kebaikan yang kita lakukan. Kita bersama-sama akan membacakan Patidana. Punya sidani kata sa yannanya ni kata ni me te santa bagino honto sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditta me capya ditta wa Anye majjata verino satta titang tilokasming te bumma catuyonika pance kacatuokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang
Ye cimang napajananti dewa te sang nivedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sappe satta sadahuntu awera sukajivino kema padang capapontu desa sasijatang subah. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bente. Kita akan melanjutkan menyempurnakan acara malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Bente, saya izin memimpin nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang api wademi swakahato bhagawata dhammo dhammang namassami supati panno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Demikianlah rangkaian acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samanera Atasilani, Yang Terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Baiklah, marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Medacito, di mana saya akan memimpin pembacaan Okasa dan dilanjutkan dengan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Ya, ayu wano sukang balang, semoga sehat, bahagia, sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Bante Medacito dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang telah bersetia bersama kami hingga akhir acara. Dan kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam acara Dhamma Sakaca Online berikutnya. Selanjutnya adalah pengumuman kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti bersama dari Wihara Dhamma Meta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi.
Baik, sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Informasi ini juga dapat diakses di Instagram @damameta_jember. Baik, saya Feni, mohon pamit undur diri sebagai moderator pada malam acara pada malam hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perilaku. Saya ucapkan selamat malam dan tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.